Jumpa lagi jadi TV. Ya, menurut Asus Indonesia, laptop ini harganya sekitar 13,3 juta rupiah. Tapi kalau kita telusuri sejumlah toko online, harga laptop ini ternyata dijual lebih murah di 12 jutaan rupiah. Tapi apa hebatnya? Nah, menariknya, laptop ini ternyata sudah dapat sertifikasi Evo 3rd Edition yang paling baru. Prosesornya Intel Core generasi ke-12 seri H, bukan seri P atau U. Jadi ini yang biasa di laptop gaming. RAM-nya 12 GB dual channel dan masih bisa di-upgrade. Layarnya 2,8K, ya, bukan 1080p, 90Hz. OLED 100% DCI-P3. Ya, laptop satu ini adalah Asus VivoBook S14 OLED K3402. Oke, laptop Asus yang satu ini memang mengejutkan. Iya, harga ditawarkan tergolong murah untuk ukuran sebuah laptop Evo 3rd Edition dan RAM-nya masih bisa di-upgrade. Ini langka banget, Evo bisa di-upgrade. Iya, karena biasanya yang dicari itu kan Evo karena segitu banyak fiturnya, tapi biasanya itu jarang bisa di-upgrade dan biasanya harganya tinggi. Yang ini sepertinya mantap. Tapi kita mulai dulu aja dari pembahasan pertama, prosesornya dulu. Dia pakai Intel Core i5 12500H untuk unit yang kami tes ini ya. Sesuai dengan syarat Evo terbaru nih ya, pakai Core generasi ke-12. Codename-nya Alder Lake, fabrikasinya Intel 7, base powernya 45 watt. Ingat ini yang H ini ya. 12 core, 16 thread, 4 performance core dengan 8 efficient core. Lalu Intel Smart Cache-nya 18 MB. Integrated graphics-nya pakai Intel Iris Xe graphics dengan 80 execution unit. Ini sesuai dengan syarat Evo ya. IGP-nya wajib pakai Iris Xe graphics. Untuk RAM-nya 12 GB DDR4 dual channel yang terdiri dari ada RAM onboard-nya yang nempel itu 8 GB dan ada RAM yang tertempel di SODIMM. Nah, ini yang bisa diganti-ganti. Ini yang 4 GB. Jadi, kalau mau upgrade, cabut yang 4 GB ganti dengan yang lebih besar. Tentunya dia sudah langsung dual channel dan ini sesuai dengan syarat Evo. Minimum 8 GB dual channel. Ini 12 GB. Ya. Beralih ke storage, dia pakai 512 GB SSD M.2 NVMe. Lagi-lagi sesuai dengan syarat Evo. Syaratnya kan minimum 256 GB. Lalu SSD ini dilengkapi dengan heatsink pendingin, jadi suhunya harusnya tetap terjaga nih. Untuk wireless connectivity-nya dia pakai modul Intel Wi-Fi 6E AX211, mendukung Wi-Fi 6E, Gigabit Wi-Fi dan Bluetooth versi 5.3. Lagi-lagi Wi-Fi 6E itu adalah syarat dari Evo. Untuk kapasitas baterainya adalah 70 Wh. OS-nya pakai Windows 11. Ini sesuai dengan syarat Evo yang terbaru ya, bisa pakai OS Windows 11 salah satunya. Nah, untuk body form factor-nya adalah clamshell, materialnya aluminium, warnanya neutral gray katanya. Lebih kayak silver sih, tapi ya oke lah neutral gray. Desainnya laptop ini mempertahankan desain dan penampilan khas VivoBook yang baru, yang siap memenuhi selera kaula muda. Tua banget ya. Oke, Gen Z. Nah, jelas ya di situ ya. Uniknya, walaupun menggunakan warna yang cerah, penampilan laptop ini sebenarnya cukup low profile, sehingga cocok juga dipakai untuk pekerja kantoran. Menariknya lagi, pada paket penjualan disertakan stiker bertema street art dengan warna yang mencolok yang bisa mengubah penampilan laptop ini jadi lebih unik dan lebih ekspresif kalau dibutuhkan oleh penggunanya atau pemiliknya. Untuk ukuran panjang 31,6 cm, lebar 22,4 cm dengan ketebalan hanya 1,89 cm dan bobotnya ini 1,62 kg dengan charger 275 gram. Ini adalah charger USB Type-C 90 watt. Jadi bisa dipakai juga buat smartphone. Tenang, nggak bakal meledak karena kan tergantung smartphone yang minta berapa watt. Oke, untuk total bobot yang dibawa-bawa jadi sekitar 1,89 kg. Nah, untuk display layarnya ini adalah layar 14 inci, resolusinya 2880 x 1800 pixel dengan aspek rasio 16:10. Refresh rate-nya 90 Hz dengan respon time 0,2 milisecond. Wah, kenceng karena dia pakai panel OLED ya. Nah, menurut Asus nilai HDR peak brightness-nya ada di 6000
600 nits dengan tingkat color gamut di kisaran 100% DCI-P3 dan mampu menghasilkan 1,07 miliar warna. Nah, kalau kami ukur dengan alat, hasilnya tingkat kecerahannya maksimum di 395 nits di dalam ruangan tanpa menghidupkan fitur HDR. Mungkin yang 600 dalam fitur HDR di bagian paling terangnya, mungkin ya. Kemudian untuk gamut coveragenya di 98,5% DCI-P3 dan gamut volumenya di 121,6% DCI-P3. Nah, layar ini juga sudah Pantone validated, jadi ideal untuk skenario content creation kelas profesional sekalipun. Nah, kalau dipakai buat nonton film gimana? Ya jelas, oke banget di sini. Layar ini juga sudah memenuhi sertifikasi Display HDR True Black 600, jadi siap untuk menampilkan konten HDR dengan optimal. Tidak ketinggalan, ada sertifikasi TUV Rhineland yang menjamin tingkat emisi cahaya birunya itu tidak tinggi, jadi aman dan nyaman untuk mata walaupun mau dipakai berlama-lama ya. Di laptop ini juga disediakan fitur Asus OLED Care di software My Asus. Ini diklaim dapat mencegah gejala burn-in dari layar OLED-nya. Ada sejumlah pengaturan seperti pixel refresh, ada pixel shift, ada automatically hide Windows taskbar in desktop mode. Penting nih supaya taskbarnya nggak nempel terus di situ ya. Lalu ada Windows taskbar transparency effect. Pada dasarnya pengaturan-pengaturan tersebut mencegah layar menampilkan gambar yang statis atau diem terus-menerus. Jadi layar OLED-nya lebih awet. Kemudian disediakan juga fitur Splendid pada software My Asus untuk mengatur profil warna pada layar dengan pilihan ada normal, ada vivid, ada manual dan ada eye care. Layar laptop ini menggunakan permukaan glossy, jadi dia cocok lah dengan panel OLED ya. Sudah warnanya emang mantep. Layar glossy membuat permukaannya semakin cemerlang aja tuh warnanya tuh. Ya walaupun memang akan memantulkan sedikit bayangan, tapi ya rasanya lumayan ya, trade off-nya nggak ada masalah sih buat kami. Nah, bingkai layar juga sudah menggunakan desain Nano Edge Display dengan ketebalan bingkai 6 mm untuk sisi kanan dan kirinya. Desain seperti ini membuat tingkat screen to body rasionya mencapai 85%. Ini sesuai dengan syarat Evo ya. Nah, balik lagi ke Evo. Syaratnya itu adalah bingkai layar harus tipis. Engsel layar laptop ini juga dapat dibuka lurus sampai 180 derajat. Jadi pengguna dapat dengan mudah menunjukkan tampilan layar ke lawan bicara yang ada di depannya. Mungkin kalau lagi meeting mau kasih lihat isi layarnya, nah tinggal dibuka aja gitu. Nah, untuk kamera dan mikrofonnya, laptop ini dilengkapi dengan kamera 720p 30fps. Kamera ini ternyata memang sudah memenuhi persyaratan Evo 3rd Edition, meskipun Intel menganjurkan sebetulnya penggunaan 1080p 30fps. Tapi bukan berarti yang 720p nggak boleh. Boleh kok. Nah, kamera tersebut dipadukan dengan dua mikrofon dengan kemampuan AI Assisted Dynamic Background Noise Suppression. Nah, ini juga syarat Evo lagi. Nah, untuk kemampuan kamera, mikrofon, dan noise cancellingnya kira-kira seperti ini. Ya, bisa dilihat di belakang saya, jalanan lagi ramai oleh kendaraan, jadi suara di sekitar saya bising sekali. Jadi gimana hasil rekaman mikrofonnya? Ya, bisa dilihat di belakang saya, jalanan lagi ramai oleh kendaraan, jadi suara di sekitar saya bising sekali. Jadi gimana hasil rekaman mikrofonnya? Ya, video ini direkam dengan menggunakan kamera dan mikrofon yang ada di laptop Asus VivoBook S14 OLED. Jadi gimana hasil rekamannya? Oke, untuk audionya, laptop ini menggunakan solusi audio dari Harman Kardon dengan dua speaker yang menghadap ke arah alas laptop. Disediakan software DTS Audio Processing untuk mengatur profil suara dan equalizer. Suara yang dihasilkan memang bukan yang paling lantang dari semua laptop tipis yang pernah kami uji. Tapi, suara yang dihasilkan itu punya kualitas yang oke. Khas banget dengan speaker Harman Kardon dari Asus. Speaker ini juga mampu mengisi sektor frekuensi yang rendah. Cukup baik sih, cuman sedikit kurang lantang aja. Nah, untuk konektor, di sisi kiri ada satu USB 2.0. Di kanan ada satu 3,5 mm audio combo jack. Lalu ada satu USB 3.2 Gen 1 yang 5 Gbps. Kemudian ada dua Thunderbolt 4 yang mendukung display output dengan protokol DisplayPort, power delivery, dan perangkat Thunderbolt seperti eksternal SSD atau eksternal GPU. Ini adalah syaratnya Evo lagi, ada Thunderbolt-nya. Kemudian ada satu port HDMI. Nah, untuk keyboard, Asus menggunakan Asus ErgoSense Keyboard dengan desain dan tata letak tombol khas seri VivoBook. Tombol keyboard menggunakan warna hitam kecuali tombol Escape yang menggunakan warna jingga atau orange. Jadi kelihatan mencolok dibandingkan tombol-tombol lainnya. Sementara untuk tombol Enter diberikan motif
warning stripe seperti di laptop VivoBook terbaru yang lainnya. Tingkat travel distance di tombol ini adalah 1,4 mm, jadi cukup dalam ya untuk laptop yang tipis ini. Permukaan tombol keyboard juga diberikan cekungan sedalam 0,2 mm supaya jari nggak mudah meleset pada saat kita ngetik. Tentunya keyboard ini dilengkapi juga dengan backlit berwarna putih dengan 3 tingkat kecerahan. Nah, backlit ini kan syaratnya Evo juga ya. Untuk pengaturan kecerahan tadi pakai tombol F7. Nah, untuk touchpad posisinya ini cenderung center to body. Ukurannya tergolong besar, ini memanjang dari tombol Alt kiri hingga kontrol yang sebelah kanan. Tentunya ini adalah precision touchpad karena lagi-lagi itu adalah syaratnya Evo. Menariknya, tombol keyboard, touchpad, palm rest dan area sekitarnya dilindungi Asus Antibacterial Guard yang mampu mencegah pertumbuhan bakteri di permukaan yang sering disentuh oleh tangan. Oke, sekarang kita baca sistem pengamanannya. Laptop ini dilengkapi dengan sistem keamanan biometrik dengan pengenalan sidik jari yang posisi sensornya menyatu dengan tombol power. Lagi-lagi ini syarat Evo ya, harus ada pengamanan biometriknya. Ada pula webcam privacy shield yang merupakan penutup fisik untuk kamera. Jadi aman, nggak bakal diintip walaupun dihack kameranya. Nah, kita beralih ke cooling system. Sistem pendingin laptop ini menggunakan Ice Cool Thermal Technology yang dilengkapi dengan 2 buah heat pipe dan 1 buah kipas. Untuk buangan panasnya ini menarik ke arah kiri, ya ada lubang di sebelah kiri dan juga tentunya ke arah belakang. Jadi dibagi ya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan performanya. Nah, pada software My Asus disediakan menu fan profile untuk mengatur profil performa dan kecepatan kipas laptop dengan pilihan performance mode. Ini hanya dapat digunakan saat pakai charger aja ya. Lalu ada standard mode dan whisper mode. Profil tersebut juga dapat diubah dengan menekan tombol function plus huruf F. Sekarang kita masuk ke Cinebench R15, kita mau lihat seberapa jauh konsistensi performanya. Nah, skor tertinggi yang dicapai di mode standar adalah 2059 poin. Dan di mode performance, ya kok mirip ya, di 2058 kurang lebih ya, 2059-2058. Ternyata mirip banget ini. Uniknya walaupun skor tertingginya mirip, nah skor yang bisa dipertahankannya yang ternyata berbeda. Di mode standar, skor yang bisa dipertahankan ada di kisaran 1590 sampai 1620 poin. Sementara di mode performance, skor yang bisa dipertahankan terus-menerus itu di kisaran 1780 sampai 1830 poin. Oke, karena ini laptop Evo, jadi kita harus cek performanya kalau hanya pakai baterai, nggak dicolok ke charger. Nah, saat pakai baterai, skor yang dihasilkan ada di kisaran 1590 sampai 1620 poin. Jadi mirip lah ya dengan saat pakai charger. Ini sesuai dengan syarat Evo. Nah, sekarang kita bicara soal suhunya pada saat kita jalankan Cinebench R15 dicolok ke charger. Dengan mode standar, suhu prosesor itu sempat berada di kisaran 92 sampai 93 derajat Celcius di awal pengujian. Tapi kemudian turun ke kisaran 78 sampai 79 derajat Celcius sebelum akhirnya naik perlahan dan bertahan di sekitaran 83 sampai 84 derajat Celcius dengan sesekali lompat ke sekitar 90 derajat Celcius selama pengujian berlangsung. Nah, sementara itu di mode performance, suhu prosesor itu bergerak ya antara 89 sampai 94 derajat Celcius. Oke, sekarang kita langsung aja masuk ke dalam pengujian dengan software beneran. Ya, bukan sintetik lagi, kita pakai Blender ya. BMW 27 Scene yang kita pakai untuk CPU rendering semua selesai dalam waktu 3 menit 30 detik. Lalu kita pakai GPU rendering. Lah kan nggak ada tambahan. Kita bisa pakai eksternal GPU yang diisi dengan RTX 3070 Fe. Semua selesai dalam waktu hanya 20 detik saja. Kenceng ya. Jadi dengan adanya konektor Thunderbolt 4, laptop tipis ini bisa dipakai bahkan untuk skenario 3D modeling atau 3D rendering dengan menambahkan eksternal GPU. Nah, suhu kerjanya pada saat CPU rendering tadi di mode performance itu bergerak di kisaran 89 sampai 93 derajat Celcius. Sementara kalau kita ngerender 3D di laptop ini, ya baiknya memang pakai eksternal GPU, lebih kenceng dan suhu CPU-nya tentunya jadi lebih terjaga karena beban di prosesornya kan lebih ringan. Lagi pula kalau ngerender pakai CPU aja ya berat sih sebetulnya ya, walaupun udah cukup kenceng nih. Nah, kita beralih ke Adobe Premiere Pro CC 2022 untuk ngedit video. Nah, kalau kita edit video Full HD 60 fps yang panjangnya 2 menit 7 detik dengan software only selesai dalam waktu 2 menit 44 detik. Sementara kalau kita pakai akselerasi OpenCL semua selesai dalam waktu 5 menit 10 detik. Agak anomali di sini ya. Nah, tapi bagaimana kalau kita tancapin eksternal GPU yang tadi lagi? Oke. Ingat videonya 2 menit 7 detik, selesai dalam waktu 46 detik saja rendernya.
kencang parah. Sementara itu suhu kerjanya pada saat kita ekspor dengan OpenCL di mode performance suhu itu naik turun di rentang 78-95 derajat Celcius. Sekarang kita beralih ke DaVinci Resolve, sebuah software video editing yang profesional tapi gratis. Full HD 60 fps 2 menit 7 detik, selesai dirender dalam waktu 9 menit 11 detik. Kalau kita pakai eksternal GPU yang tadi, selesai dalam waktu 1 menit 40 detik saja. Nah, suhu kerjanya gimana? Pada saat kita ekspor tanpa eksternal GPU ya, itu kurang lebih di mode performance suhunya dari kisaran 81-96 derajat Celcius. Oke, sekarang lanjut tes apa? Gaming? Oke, kita masuk ke gaming. Ya boleh dong kita tes gaming ya. Dota 2 1280x800 fastest render scale 100%, kita dapat 70-110 fps. Wajar ya, karena kita pakai integrated graphics, jadi resolusinya nggak tinggi-tinggi amat dipasangnya. CSGO 1280x800 low, kita dapat 70-120 fps. Valorant 1280x800 low 90-170 fps. Genshin Impact di resolusi yang sama, lowest render scale masih di 1 ya, kita dapat 50-60 fps. GTA 5 1280x800 normal, tessellation di off, masih bisa dapat 40-60 fps. Nah, saat main game yang satu ini 30 menit, suhu prosesor bergerak di kisaran 85-90 derajat Celcius. Walaupun sekali-sekali dia bisa spike lah sedikit di atas 90 derajat Celcius ya. Oke, lalu untuk suhu permukaannya sendiri gimana? 30 menit main GTA 5, area keyboard paling panas ada di kisaran huruf H dengan suhu mencapai 41 derajat Celcius. Untungnya suhu area keyboard yang lain itu terkendali di bawah 40 derajat Celcius. Sementara untuk suhu bodi yang paling panas itu ada di kisaran ventilasi pembuangan udara dengan suhu sekitar 44 derajat Celcius. Untuk palm rest aman di bawah 35 derajat Celcius ya. Oke, sekarang kita pindah ke gaming AAA. Wah, bisa? Ya bisa lah, tinggal tancap eksternal GPU yang tadi lagi ya. Assassin's Creed Valhalla 1920x1200 pixel. High, kita masih bisa dapat 55-70 fps. God of War 1920x1200 high, DLSS-nya di quality, kita dapat 55-70 fps. Shadow of the Tomb Raider 1920x1200 highest, ray tracing-nya di high, DLSS-nya di quality, masih bisa 50-90 fps. Lumayan ya. Oke, sekarang kita lanjut ke storage test. Dengan Crystal Disk Mark kita mendapatkan bahwa kecepatan bacanya ada di 3664 Mbps dan tulisnya di 3335 Mbps. Ya, bukan yang paling kencang yang kita pernah lihat, karena harusnya sistem ini bisa pakai Gen 4, tapi 3000-an itu udah kenceng banget sebenarnya. Lanjut ke battery life. Menggunakan mode standar dengan brightness 50%, volume 25%, dan setting layar tetap di 2,8K ya. Tapi videonya memang 1080p, video standar kami. Dan baterai baru habis setelah 12 jam 6 menit. Ini memenuhi standar Evo, yang Evo bilang kan harusnya paling nggak 9 jam ya untuk Full HD. Luar biasa sih, bisa 12 jam yang satu ini. Untuk charging, gimana? 30 menit pertama 49%. Sementara dari 0 sampai full butuh 2 jam 12 menit. Jadi ini hitungannya adalah normal, walaupun di 30 menit pertamanya itu kenceng sebetulnya ngecasnya. Oke, untuk harganya menurut Asus Indonesia memang ada di Rp13.299.000. Tapi ya dicek-cek lah, banyak yang jual di bawah harga ini. Nah, untuk varian lain itu ada Core i7 12700H dengan RAM 16GB, SSD 512GB. Layarnya sama ya, 2,8K OLED juga. Itu di Rp15.799.000 harga resminya. Untuk bonus ada Microsoft Office Home and Student 2021 ya di sini. Jadi udah ada Office-nya. Untuk garansi 2 tahun global. Global berarti berlaku di negara selain Indonesia juga ya. Dan ada 1 tahun Asus Perfect Warranty. Dengan garansi yang satu ini, Asus Indonesia akan menanggung 80% total biaya perbaikan untuk kerusakan akibat kelalaian pengguna. Ya, kalian dibantuin padahal kalian yang merusak laptop ini ya. Asus Perfect Warranty ini dapat digunakan 1 kali di tahun pertama pembeliannya. Garansi ini berlaku untuk produk Asus consumer laptop dan gaming laptop tipe tertentu, termasuk charger dan baterainya juga ditanggung ya. Oke, sekarang kita masuk hal yang perlu diperhatikan. Pertama, kameranya masih 720p 30 fps. Sedikit berharap ini 1080p. Kemudian suhu prosesor di mode yang paling kencang memang agak tinggi untuk skenario tertentu, tapi bukan untuk skenario ngetik ya. Untungnya kondisi tersebut masih dapat diakali. Jadi kita bisa pindah ke mode yang standar aja, masih kencang. Nah, kalau ingin pakai mode performance, pastikan kondisi ruangan kalian memang ber-AC ya, jangan di tempat terbuka apalagi di bawah sinar matahari. Nah, dari sisi
menariknya, dia sudah memenuhi sertifikasi Evo 3rd Edition menggunakan prosesor untuk laptop gaming pula. Jadi walaupun tipis dan relatif ringan, dia kenceng parah memang prosesornya ya. Performanya ini benar-benar mirip dengan yang di laptop gaming. Kuat juga untuk gaming tipis-tipis dengan integrated graphics-nya doang ya. Lalu kalau kita pakai external GPU, wah mau game AAA dilibas, nggak ada masalah. RAM juga bisa di-upgrade, layarnya juga udah mantep, 2,8K 90Hz OLED 100% DCI P3, Pantone validated pula ya. Cocok buat content creator, kelas profesional bahkan, dan untuk nonton film, wah mantep bener nih. Lalu baterainya irit untuk tipe prosesor dan tipe layarnya. Ada 2 Thunderbolt 4, nggak cuma 1. Wi-Fi-nya Wi-Fi 6E, Bluetooth versi 5.3, ada pengamanan biometrik dan ada garansi untuk kelalaian pengguna. Pada akhirnya, kalau kalian sedang nyari laptop Evo 3rd Edition, tapi butuh yang harganya relatif miring gitu ya, layarnya mau yang OLED dan bisa di-upgrade RAM-nya. Ini susah sih nyarinya, susah sih ya. Ya, rasanya kalau itu yang dicari, Asus VivoBook S14 OLED K3402 ini adalah salah satu pilihan yang sangat menarik yang ada di pasaran saat ini. Saya Deddy Irfan, Jaga TV.